aku Rara Pawang Hujan. Nah ini aku mau review tentang ramalan yang aku upload di Instagram dan TikTok aku. Prediksi Akasih Cricket kemenangan timnas sepak bola di ajang SEA Games 2023. Halo rekan-rekan setia Ganjil Misteri juga yang lagi nonton di Instagram. Jadi kita kembali lagi bersama aku Rara Istiati Wulandari atau yang lebih dikenal dengan Pawang Hujan. Nah ini tim Ganjil Misteri lagi dateng karena mau ngobrol dikit ya tentang euforia yang terjadi di SEA Games 2023. Jadi di final SEA Games kayak gitu. Ramalan Bara sendiri tentang timnas Indonesia bagaimana nih? Jadi kalau ramalan itu kan seharusnya kita bahasnya sebelum pertandingan, tapi saat kemarin pertandingan itu kan aku sama sekali fokus dengan meditasi nih, tim Ganjil Misteri ya. Jadi aku nggak mau ketemu dengan siapapun kecuali tim aku, tim asisten aku. Jadi aku tuh Rara tuh sempet upload. Nah yang buat yang nonton di Instagram Rara, nah ini ada di Rara Pawang Cahaya Tarot. Jadi untuk timnas itu aku kan memang sangat suka sepak bola. Jadi otomatis meminta kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu bagaimana caranya supaya bisa silaturahmi baik dengan ya komunitas-komunitas pecinta sepak bola ya terutama di PSSI. Jadi pengen silaturahmi dengan pelatih, pemain, official kayak gitu. Nah aku tuh menyempatkan diri untuk nonton baik dari babak penyisihan grup sampai ya atas izin Tuhan itu Indonesia tuh bisa lolos grup dengan poin yang bagus yaitu poin 11 kalau nggak salah ya. Terus sampai semifinal, nah terus bisa masuk final. Nah aku tuh sempat upload tim Ganjil Misteri. Jadi ini ada misteri, ada sedikit ganjil ya kalau ditanya tentang ramalan. Nah ini kita buka Instagram aku. Oke. Nah ini ya Instagram aku. Jadi ini adalah Instagram aku. Itu kita lihat insight-nya 15 Mei jam 14.17. Jadi aku sendiri sempat meditasi saat subuh. Jadi jam 3 subuh itu muncul simbol The Star, itu buat Indonesia, dan simbol satu lagi itu untuk Thailand ya. Ini ada angka 5 dan ini ada pakai orang tuh dengan nunduk, dia pakai jubah tapi dia nunduk, dan ini tuh ada 5 piala simbolnya. Jadi kalau mau dijabarin ya, ini ada simbol 5 piala. Nah elemennya air, itu 3 jatuh, 2 itu tegak. Jadi pemirsa Ganjil Misteri kan sudah tahu ya, skor akhir itu adalah 5 buat Indonesia. Dengan penjabaran skor akhirnya itu 5-2. Jadi ada selisih 3. Dan ini mungkin misteri ya, karena aku upload sebelum pertandingan. Jadi tim Thailand itu ada 2 dan mereka itu kalah 3 dari Indonesia. Nah ini simbolnya ini jatuh. Nah tetapi ada simbol The Star. Jadi aku tuh sempet ngupload kalau aku mau baca ulang ya ramalan aku. Jadi kalau dibaca ulang nah ini ya, sebagai pecinta sepak bola dan fans setia timnas, jadi aku itu memprediksi pertandingan tanggal 16 Mei 2023. Nah akhirnya tuh aku meditasi. Nah itu timnas Garuda Indonesia itu mendapatkan sisi cahaya tarot itu The Star, yaitu kebahagiaan menjadi bintang yang bersinar ya. Nah sedangkan yang tim Thailand itu simbolnya itu elemennya itu air, atau bisa dibilang kalau air itu kan lebih banyak untuk sedih.
Nah, tetapi di sini simbol The Star-nya itu kan ada sosok perempuan itu yang maaf telanjang ya. Nah, itu kan sempat ada terjadi itu di ketika Indonesia itu sudah dinyatakan menang dengan 2-1. Terus kalau sepak bola itu 90 menit, kemudian ada perpanjangan waktu 7 menit. Nah, itu tuh sempat semua orang itu mengira kalau Indonesia itu sudah menang karena wasit itu sempat melakukan ada peluit ya. Nah, itu dikira sudah menang dan selebrasi. Ternyata telanjangnya ini kayak aduh kita malu nih, padahal kita para pelatih itu ya Coach Indra itu kan udah sempat berpelukan. Nah, jadi sisi misteri dari ramalan yang ini tuh seperti itu gitu pemirsa ganjil. Nah, aku juga sempat meramal lagi itu simbolnya adalah buat Indonesia dengan kartu tarot wayang. Jadi ini adalah simbolnya keberhasilan atau kereta kencana. Jadi berhasil membawa apa yang diinginkan yaitu emas. Dan di sini ada sukses besar dan ada kemenangan. Nah, Indonesia tuh kan sempat pemirsa ganjil ada perpanjangan lagi kan 2 kali 15 menit. Nah, itu juga terbaca. Terbacanya adalah buat Thailand itu ini ya. Ini simbolnya adalah gagal. Jadi mata terikat, tangan terikat ya. Dan itu sempat ada kena kartu kuning banyak, jadi juga ada kartu merah. Dan kalau Indonesia ini menang. Jadi pemirsa ganjil, nah itulah keunikan dari seseorang yang indigo seperti Rara itu bisa membuka yang namanya Akashic Record atau catatan skala niskala kalau di Bali. Itu bisa dibuka lewat lontar. Akashic Record seseorang itu berupa catatan alam semesta gitu. Kalau di Muslim itu ada yang namanya kalau tidak salah maaf ya kalau salah ucap, itu ada istilah Lauh Mahfud semacam itu. Sejauh mana nih ya pengawalan Mbak Rara tentang timnas kita ini? Ya kalau sejauh ini ya bagus ya. Sudah prospeknya sudah bagus, kekompakannya ya, karakternya itu di era Ketua Umum PSSI sekarang Bapak Erick Thohir itu, dan pelatih kan Indonesia itu punya banyak pelatih, ada Coach Indra, ada Coach Sinteyong, juga ada Coach Bima dan pelatih-pelatih lain. Jadi karakteristiknya mentalnya tuh sangat bagus lah, intinya seperti itu. Ini Indonesia kita masuk final ya, Mbak ya? Sudah juara, sudah menang. Mungkin mau selebrasi, jadi sudah menang. Pada saat kemarin pertandingan itu Mbak Rara sempat mengalami deg-degan kah atau gimana? Deg-degan banget karena kan aku udah memprediksi kalau menang ya. Tapi ya ini tadi simbol The Star tuh kayak telanjang. Wah, ini ada yang akan ada masalah, tetapi kan aku hanya menulis secara singkat aja. Jadi intinya kalau seseorang yang indigo ataupun seseorang yang punya energi khusus itu bisa dapat izin dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka Akashic Record perjalanan kejadian yang ada di alam semesta kayak gitu. Tetapi ingat pemirsa ganjil, jadi ramalan Rara itu bisa saja manjur, bisa juga meleset. Jadi pernah meleset juga waktu aku ngeramal Piala Dunia itu sampai dari babak penyisihan sampai final itu jitu, tapi pas final itu meleset. Jadi waktu Indonesia lawan Prancis lawan Argentina itu sempat meleset. Jadi aku prediksinya Prancis, ternyata yang menang itu Argentina. Karena ada dua sisi ya, kalau kita ngelihat ramalan itu ada fokusnya apa ini, hanya melihat saja atau mendukung tim yang kita sukai, klub yang kita sukai supaya menang. Jadi bagaimana caranya supaya Akashic Record atau pencatatan alam semesta itu yang hampir sama kayak semacam buku almanak atau buku kampus besar alam semesta berupa pertandingan itu bisa tercatatkan klub atau tim yang kita sukai kayak gitu. Jadi kalau aku ngelihat nih,
oh ternyata tim yang aku suka itu bakalan menang. Contohnya udah ada simbol the star, udah ada simbol take of wins, sudah ada simbol sukses besar. Itu gimana caranya ramalan itu dijaga dengan kekuatan doa, dengan energi dan keyakinan. Jadi harus nonton, harus apalin pemainnya, terutama penjaga gawangnya Hernando Ari dan juga Muhammad Adi Sastro. Juga stay tune, aku nonton secara live streaming seperti itu. Bagaimana caranya ramalan itu bisa bagus, dan kalau pas ramalan jelek itu gimana caranya diruat supaya bagus gitu. Mbak, dalam buku Akashic Record, iya, itu mempelajari tentang apa aja sih sebenarnya? nah kalau ini kan Akashic Record ini kan secara teori ya, ini kan ada di dunia Eropa itu ada. Jadi Akashic Record ini tentang semua penciptaan alam semesta, tentang karakter. Bahkan aku sering buka Akashic Record perjalanan hidupku, dan juga aku sempat ngeramal kan kalau orang hilang itu bisa juga dibaca. Contohnya yang viral itu kan ramalan aku tentang almarhum Mas Eril. Waktu itu simbolnya adalah aku pakainya itu kartu tarot yang ini, yaitu simbolnya coffin atau sudah menjadi batu nisan mayat kan. Nah juga ada simbol-simbol lain. Jadi kita tuh bisa membuka Akashic Record itu dengan berbagai macam ya. Ada yang hanya dengan meditasi terus muncul intuisi, mimpi, juga menafsirkan gerak bulan, gerak matahari kayak gitu. Nah, bisa dengan simbol-simbol kartu tarot. Nah, ada peramal yang terkenal itu juga nah ini ya, yang ramalan terkenal dulu kan ini, sama waktu itu nah ini. Jadi simbol buat Mas Eril dulu kan yang ini. Jadi sebenarnya dengan membuka Akashic Record orang hilang itu aku bertujuan supaya bagaimana caranya simbol-simbol itu muncul dan bisa diterjemahkan. Jadi kan waktu itu aku baca, oh ini sedang ada di lautan sosok almarhum, terus dekat jembatan. Terus dari tarot ini Rara itu meditasi lagi simbolnya apa aja. Ada muncul gambaran, ada kayak semacam pilar-pilar. Jadi bagaimana caranya supaya orang tuh sering melihat ke jembatan itu. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kan ketemu kayak gitu. Juga Akashic Record itu ya tentang kisah asmara kayak gitu. Jadi jodohnya siapa yang pasnya gitu. Nah kalau dalam Muslim kan ada istilah lauf mahfud ya. Nah itu kan mungkin bisa ditanyakan juga dengan ahli-ahli agama yang paham. Mbak Rara itu kan Mbak Rara upload di Instagram pada saat tanggal 15 Mei ya? Iya 15 Mei. Mbak Rara itu menyampaikan apa yang sudah Mbak Rara ramalkan sebelumnya itu sampai ke telinga panitia timnas sendiri? Iya otomatis karena kan namanya Instagram kan kita berteman, berkawan ya. Tetapi kembali lagi semua teman-teman aku di PSSI, kan aku juga sudah ketemu dengan Coach Indra, sudah ketemu dengan teman-teman PSSI yang lain ya, terutama Bapak Erik juga. Jadi mereka itu kan hanya bukan meremehkan, menerima semua budaya, semua Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keanekaragaman budaya itu mereka terima, tetapi hanya untuk semacam good learning, tidak dijadikan patokan. Tetapi aku sendiri dengan Coach Indra, dengan Dr. Syarif itu sudah pernah kolaborasi, yaitu saat 2019 waktu itu menporanya Bapak Imam Nahrawi. Nah itu Rara pengen jadi tim support yang baik buat timnas. Nah itu bagaimana caranya seorang indigo itu meditasi dan memberikan clue-clue yang waktu itu aku upload secara live streaming di Facebook aku. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau nggak salah AFF U22 itu menang dan diundang Pak Jokowi. Jadi Indonesia ini sudah
apa ya, bersama Coach Indra ini sebenarnya sih udah beberapa kali ya. Emasnya tuh udah 3 kali, tapi yang aku bukain ramalan tuh 2 kali kayak gitu. Tapi kan gini, ramalan itu kan ada probability-nya itu 2. Kesempurnaan itu aku tekankan hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bacaan ramalan Rara itu bisa saja meleset, tapi bisa juga jitu. Jadi kan kalau sebelum pertandingan Rara upload itu kan ada tips-tips khusus. Oh ini bakalan cedera, oh ini bakalan menang, oh ini bakalan kalah. Bagaimana caranya kalau kalah, ramalan itu tuh bisa diruat semacam gitu. Mbak Rara sendiri bagaimana sih perasaannya ketika memang kita sudah meramalkan tapi ramalan itu menjadi kenyataan, sebuah kenyataan gitu, real gitu pada akhirnya. Ya berarti kan memang Tuhan itu menitipkan ilmu yang baik buat seorang Rara, karena sebenarnya Indonesia itu dulunya kan dikenal sebagai apa ya, orang Eropa, orang luar negeri itu merasa wow, di Indonesia itu banyak orang-orang spesial ya. Ya contohnya Wali Songo, Eyang Sultan Agung, Bung Karno, dan juga idola saya itu kan nih ya, ada patung-patung Semar. Nah itu kan antara boleh dipercaya atau tidak, tokoh yang saat kalau pewayangan itu disebut sebagai sosok leluhur itu yang dapat titipan anugerah dari Sang Pencipta untuk menjadi orang biasa, tetapi dia sakti, bisa memberikan nasihat, pitutur yang baik, dan dia tidak punya jabatan, melayani dengan baik, menjadi pamomong, sosok kesatria yang menjadi pemimpin di eranya kayak gitu. Bahkan aku kan kejawen, masih banyak juga orang yang meyakini kalau Semar itu bisa memberikan nasihat-nasihat kayak gitu. Oke, Mbak Rara, mungkin Mbak Rara ada sedikit ucapan congratulations buat timnas kita saat ini. Pasti. Jadi saya Rara Istiati Wulandari atau yang biasa disebut Pawang, bisa juga Pawang Hujan atau Pawang Bola. Nah, mengucapkan selamat ya, ini simbol The Star, dan juga selamat ada kereta kencana ini, kereta Krishna ini, dan Dewa Ruci mewujud menjadi kesuksesan buat kita bersama. Terima kasih buat apa ya, atas kinerja semua timnya. Terima kasih buat Bapak Jokowi, terima kasih buat Pak Erick Thohir, terima kasih buat Coach Indra, terima kasih buat semuanya, Pak Arya, buat Ratu Tisha, Pak ZA, dan semuanya yang tidak tersebutkan satu persatu. Terima kasih juga buat tim medis yang sudah bekerja dengan bagus. Terima kasih buat siapa ya, pemain timnas, Hernando Ari, buat Adi juga, buat Witan Sulaiman, buat Fajar, buat Komang, dan semua tim official. Kita bangga Indonesia bisa mempersembahkan emas dari penantian yang sangat panjang 32 tahun untuk meraih emas SEA Games di bangga. Jadi aku tuh sempet nangis juga karena terharu, beneran luar biasa. Oke, jadi teman-teman kembali lagi ya, kalau ada salah kata, salah ucap dari Rara, nah inilah persembahan dari apa ya, mungkin sosok yang dapat kekuatan indigo, dan ada alternatif yang seru ya, karena aku juga main singing bowl juga waktu itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton and like, subscribe Ganjil Misteri.